Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita membahas malam ini tentang tape reading basic. Tentunya bagi teman-teman yang tujuannya scalping, itu harus mengetahui apa itu tape reading gitu. Biasanya kita kalau scalping kan ada orang memakai cat menit, ada memakai cat jam ataupun dan sebagainya gitu. Namun biasanya ketika kita melihat chart itu karena tidak sempat, apalagi tipikal saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Maka dari itu biasanya orang belajar tape reading. Tape reading itu sebenarnya basic untuk kita scalping dengan melihat bid dan offer gitu. Tapi secara harfiah kalau kita belajar tape reading itu adalah teknik analisa dengan menggunakan pergerakan harga yang terdapat di running trade sebagai objek analisa. Tidak seperti analisa teknikal lainnya, dalam tape reading tidak mengenal indikator, moving average, Bollinger, dan sebagainya. Namun lebih ke analisa bagaimana susunan bid offer, bagaimana cara makan bid offer, dan trade dan yang terjadi, dan summary, ataupun di dalam trade book-nya. Kemudian kalau dulu sebelum broker ditutup, itu sangat enak. Kita mengetahui broker-broker yang makan pada jam tersebut atau detik tersebut dan bagaimana pergerakan harga di running trade. Nah, itulah konsep dasar tape reading itu sendiri. Jadi pada dasarnya adalah kita menganalisa objek analisa kita ini adalah bid dan offer, pure itu saja. Bagaimana cara makannya, bagaimana cara mengguyurnya, apakah ketika dimakan offernya terus diisi atau bidnya diisi dengan jumlah bid yang sama, 50.000, 20.000, 50.000 lot sama. Nah, itulah yang kita akan pelajari di dalam tape reading ini. Namun, untuk pengantar saja ini teman-teman gitu. Nah, kalau kita bicara zaman dahulu, tape reading itu seperti kaset, teman-teman. Seperti kaset di mana di sini salah satu legenda broker, legenda trader dunia, yaitu Jesse Livermore. Sebelum dikenalkannya candlestick chart oleh Japanese trader waktu zaman dulu, itu Jesse Livermore itu menganalisa pergerakan bursa saham ataupun bursa komoditas pada waktu tersebut di tahun 1860-an itu melihat bagaimana pola, cara makan, dan bagaimana antrian di bid, antrian di offer setiap harinya dengan melihat seperti kaset gitu, seperti meteran, tapi berisi angka-angka di sana. Nah, itulah yang paling klasik. Namun walaupun tahun 1860-an banyak dipopulerkan, sampai per 2023 ini masih bisa kita pakai ilmu tersebut. Memang tape reading ini tidak lekang oleh waktu dan zaman. Karena memang selama manusia masih ada sifat keserakahan dan ketakutan atau fear and greed, itu akan masih tetap berlaku dunia tape reading tersebut, teman-teman. Nah, inilah contohnya. Kalau kita perhatikan di zaman dulu, itu kode sahamnya dan harga sahamnya, teman-teman. Nah, inilah yang dianalisa bagaimana pola cara makannya, kemudian yang beli berapa banyak. Nah, itulah yang dianalisa gitu. Nah, sehingga buku referensi tape reading kita ini itu masih belum ada yang nulis satupun sampai detik ini. 45 tahun Indonesia pasar modalnya berdiri, belum ada yang mau menulis karena memang tape reading ini tingkatan paling sulit karena berdasarkan pengamatan setiap harinya bagaimana cara makan dan bagaimana karakter sebuah saham sehingga belum ada satu sosok yang berani menulis di Indonesia tentang dunia tape reading karena inilah dunianya para market maker. Hati-hati kalau sampai tahu ilmu ini ngeri. Nah, sehingga kita coba ulas di sini basicnya terlebih dahulu, jangan langsung masuk ke dalamnya. Tapi kalau teman-teman ingin belajar untuk tape reading ini, itu bisa melalui buku-buku ini gitu. Nah, kalau tape reading zaman sekarang, itu memakai alat analisanya order book, terus di trade dan running trade, teman-teman. Jadi, kita bisa mengetahui potensi sebuah saham ini akan naik, itu lewat running trade dan order book-nya itu bisa. Yang terpenting bagaimana karakter dan posisi bid dan offer-nya gitu. Nah, ini hanya basic saja. Next kita akan bahas, stay tune
Jangan lupa ajak temannya untuk bergabung. Akan kita bahas ini ilmu harga puluhan juta, Anda dapatkan hanya Rp9.000. Kita bagikan kepada teman-teman yang sudah subscribe and join channel live kita di sini. Oke, ini ya order book saya jelaskan sekilas saja ya. Mungkin teman-teman banyak yang baru di sini. Saya coba jelaskan. Oke, di dalam order book itu terdapat ada yang namanya last, harga penutupan terakhir. Frekuensi, seberapa banyak atau seberapa sering terjadinya jual beli. Misalkan satu kali buy, satu kali sell, terhitung dua frekuensi. Kemudian volume berapa jumlah lot yang ditransaksikan. Kalau kita value-kan atau turnover itu berapa miliar. Oh, ternyata kalau di sini terlihat 19 miliar gitu. Kemudian bid adalah orang yang antri beli, over orang yang antri jual, average. Nah, ini poin pentingnya di dalam order book. Teman-teman harus tahu. Average ini kalau di dalam technical itu VWAP, rata-rata pergerakannya. Atau rata-rata di mana pelaku pasar itu banyak membeli sebuah saham ini. Ketika kita melihat average 88, otomatis harga kita ya dekat-dekat sana. Gitu. Itu yang lebih aman secara risk and reward-nya. Kemudian limit high di sini adalah harga auto reject atas pada hari tersebut. Kemudian harga high, harga tertinggi, harga open, harga pembukaan. Harga low, harga terendah, dan limit low. Harga auto reject bawah saham tersebut. Market cap itu adalah jumlah bagaimana kapitalisasi pasarnya itu, yaitu di mana rumusnya jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham. Kemudian IEP adalah rata-rata pergerakan harga di dalam order book terakhir, sedangkan IEV-nya itu adalah rata-rata volume di dalam order book terakhirnya gitu. Sebenarnya kalau Anda sebagai dana besar, kalau saham LQ45 itu Anda bisa memainkan IEP-nya. LQ45, makanya sehingga ketika kita trading LQ45 jam 8.45 itu akan terlihat IEP-nya naik atau turun seperti contoh PTBA kita bahas kemarin. IEP-nya opening 4.000. Kalau Anda yang punya barang waktu itu PTBA, kita sudah sarankan lebih baik kalau gap up take profit aja, dan benar sekali Jumat saya pun take profit bersama teman-teman lainnya, di mana kita memanfaatkan momentumnya. Ada PTBA itu kapan lagi gap up 10% dalam hitungan 1 hari. Cari duit di mana 10% kondisi begini. Nah, itulah IEP ya. Dan closing pun di jam 15.50 sampai 16.00 itu IEP bisa dimainkan. Atau istilahnya marking the close. Nah, itu akan banyak kita bahas. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat tentang dunia tape trading. Stay tune. Dan jangan lupa, salam sehat dan salam cuan selalu. Sampai jumpa.